Hello again everyone, happy weekend once again. Welcome back again di Bitcoin Update. Dan Bitcoin Update kali ini kita mau update juga untuk si Ethereum-nya. Jadi sekalian kita review karena Ethereum kelihatannya hari ini udah mulai ngeflip dominasi terhadap Bitcoin. Dan saya pikir ini penting juga buat kita ngelihat gimana Ethereum di sini bisa menjadi leading indicator buat altcoins bisa mendapatkan money flow di market cap crypto secara overall. Oke. So before kita start, saya pengen tunjukin ke teman-teman. Jadi ini adalah Twitter yang terakhir saya sempat update. Sebenarnya sederhana banget ya. Ini saya menggunakan chart crypto total market cap di luar daripada Bitcoin. Jadi termasuk Ethereum dan altcoins itu ada di sini gitu loh. Nah, banyak orang bertanya ya kayak kapan sih alt seasons, kapan alt seasons gitu. Kita ngeliat Bitcoinnya udah nanjak terus, kayak kenapa altcoinsnya nggak ikut ngepam gitu ya. Karena memang kita ngelihat market cap-nya altcoins termasuk dengan Ethereum di pergerakan beberapa bulan terakhir itu masih kecenderungan bearish. Ya kalau kita lihat ada rejection lah ya. Dan key level yang sangat penting untuk si crypto total market cap ini adalah di kisaran 685 billion dollars Amerika Serikat. Oke. Kalau misalnya kita berharap kapan alt season, saya pikir idealnya adalah market cap ini harus bisa reclaim key level tersebut, di mana sebelumnya di sini adalah area resistance, support, and then resistance, dan mungkin di sini retest ya. Kalau kita lihat di sini menggunakan chartnya, mungkin teman-teman akan ngelihat ada buntut ya. Kalau misalkan kita menggunakan candlestick, bukan line chart gitu loh. Dan rejection dari sana yang menyebabkan harga saat ini untuk altcoins rata-rata itu belum bisa benar-benar totally bullish. Dan menurut saya ya teman-teman, saatnya beli atau tidak ya, sebenarnya akumulasi itu cukup ideal lah dilakukan selama market cap ini masih di bawah 685 billion. Jadi kalau misalkan nanti dia sudah nanjak, ini berarti kita berbicara alt seasons itu sudah berjalan dan probably harga udah pada nanjak atau naik tiang tinggi ya, membentuk tiang hijau tinggi. Dan itu udah bukan saatnya teman-teman beli justru. Disitulah momen dimana kita bisa mengconsider untuk melakukan taking profit secara bertahap. Jadi mempertimbangkan kenaikan itu adalah peluang untuk kita melakukan taking profit dari hasil koin yang sudah kita akumulasi pada saat sekarang sedang berlangsung. Ya, karena selama levelnya masih di bawah 685 billion dollar ini, berarti saya rasa kita masih punya peluang lah untuk memaksimalkan portofolio kita di altcoins-nya gitu ya. Dan ini kita berbicara di luar Bitcoin. Alright, so ini perlu banget diperhatiin sih. Kalau menurut saya nanti kita akan coba untuk update sesekali, karena kita juga ya ada lah istilahnya beberapa investment di dalam altcoins yang saya personally juga ada beli gitu loh, ada transaksi. Oke, so kita bakal bahas dulu untuk Bitcoin-nya. Jadi kalau kita lihat Bitcoin, so far kita masih terkonsolidasi di dalam range yang sama, $30.000, $31.000 ya, more or less. Makanya kemarin itu saya sempat bahas sekali di salah satu video update. Kita bilang, bukan kita bilang lah ya, istilahnya kita ngelihat bagaimana di sini range terbatas ini bisa memberikan kita informasi bahwa buyers somehow mempertahankan Bitcoin dengan amat sangat baik di atas range price $30.000. Kita tahu di level tersebut adalah level psikologis. Jadi kalau misalkan saya mungkin tambahin lah ya teman-teman sekalian di sini, kita coba share di sini ya, more or less ini adalah batas bawahnya, kemudian di sini adalah trend line-nya. Kita coba untuk teman-teman. Nah, ini ini saya geser dulu ya, $30.000. Oke, kita tambahin seperti ini. Dan kita geser seperti ini. Ya, more or less lah ya teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana harga di sini memberikan rejection every time retest di 30.000, dan saat ini after kita reclaim 30.000 kita juga nggak closing di bawah level tersebut. Jadi entah bagaimana ya, kalau menurut saya ya, dengan sentimen yang ada termasuk dengan news kemarin aja, somehow Bitcoin bisa bertahan di atas level 30.000 aja, menurut saya udah cukup oke gitu. Dan sekali lagi skenario yang kita bahas pada previous update itu masih sama, dimana kita ngelihat di sini
terlepas dari dia breaknya ke atas atau breaknya ke bawah, saya pikir Indian harga itu masih berpeluang untuk nanjak lagi, terutama untuk Bitcoin gitu. Karena belum ada sentimen yang betul-betul negatif yang membuat momentum penguatan daripada Bitcoin di sini berakhir gitu. Jadi kalau kita lihat penguatan di sini, kemudian closing time frame monthly juga ya, kita tahu kemarin adalah closing bulan Juni, somehow kita bisa bertahan di atas 30.400 setelah dikasih berita yang sangat mengejutkan ya, sekitar di jam-jam pada saat kita lagi live streaming lagi. Seru banget kan teman-teman sekalian ya. Jadi kita udah bertahan di atas area tersebut. Saat ini time frame monthly baru terbentuk ya. Saya pikir untuk seminggu pertama market akan mencari highest point dan juga lowest pointnya. Jadi sometimes kita bisa ngelihat pergerakan di sini akan cenderung agresif. Jadi harap berwaspada lah untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam keadaan bertransaksi gitu ya. Jadi terutama untuk futures, dan seandainya teman-teman melakukan long pada sebagian koin kalian, ya satu hal sih yang perlu diwaspadai adalah apabila di sini terjadi breakdown ya. Jadi kita akan dibawa retest terhadap previous support, dan di level-level itu kalau misalkan seandainya Bitcoin gak usah kita ngomongin ke 28,5 gitu ya, dia break dari 30.000 aja, saya yakin altcoins itu bakal tertekan parah ya, dan most likely rata-rata altcoins mungkin akan rontok cukup signifikan. Makanya stop loss itu wajib banget untuk teman-teman gunakan, terutama pada progres saat ini ya. Nah, menariknya teman-teman di time frame hourly-nya, kalau kita lihat di sini, overall saya ngelihat malah jadi seperti triangle ya. Sebenarnya terlepas dari apakah di sini terbentuk seperti triangle atau teman-teman ngelihat di sini sebagai sebuah descending channel, ya pada akhirnya Bitcoin di sini cuma terkonsolidasi aja ya. Jadi secara logik, bukan secara logik lah, yang menjadi acuan utamanya adalah Bitcoin tidak mampu create higher high, begitupun tidak mampu create lower low. That's it teman-teman sekalian ya. Terlepas dari kondisi itu, saya juga memperhatikan bagaimana rejection terjadi dengan volume yang amat sangat signifikan ini. Ya, bisa kita consider sebagai potensi terbentuknya si inverted atau inverse V formation. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement from the very top to the very bottom, sebenarnya ini adalah area yang cukup krusial ya untuk Bitcoin berhasil atau tidaknya ya break terhadap level atau area ini. Ya, saya ngelihatnya sih Fibonacci 71 dan 61,8% ini merupakan kondisi cukup penting ya. Kalau somehow Bitcoin gagal dan dia terreject dari level tersebut, ini yang tadi saya sampaikan, ada potensi lah istilahnya kita bisa mengalami rejection dan Bitcoin akhirnya memasuki fase koreksinya gitu. Ini adalah bentuk antisipasi aja teman-teman ya. Saya nggak katakan bahwa Bitcoin akan totally breakdown, tapi apa yang terlihat pada price action saat ini yaitu membuat kita lebih waspada aja ya terhadap transaksi yang kita lakukan. Dan saya nggak tahu juga, penguatan ini kan terlihat sangatlah korektif. Apakah ini faktor dari weekend juga low volatile ya? I think it's possible ya untuk bisa dikonsider juga menjadi bagian dari analisis kita. Jadi kita nggak terlalu agresif dalam menentukan arah yang kita harapkan berpotensi terjadi pada Bitcoin. Alright, so far saya pikir overallnya Bitcoin masih bullish ya. Best case scenario adalah kita langsung break dari $31.000 dan worst case scenario-nya adalah pullback dulu ke 28.500 baru kemudian dia lanjutin penguatannya. Karena overall, kalaupun dia harus turun, ya saya anggap itu adalah proses turun untuk mencari potensi higher low-nya aja. Ya, jadi kita udah lebih melengkapi lah ya. Di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low. More or less seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman sekalian. Apabila terjadi penurunan, teman-teman tahu harus bagaimana. Dan kalau dia breakout langsung, ya itu udah menjadi kabar baik lah untuk kita semua. Alright, so next one kita bakal coba untuk lihat ya atau review sekali lagi untuk si Ethereum. Ethereum saat ini saya memperhatikan bahwa kita itu sedang berada di key level atau level psychology juga, yaitu di $19.25. Somehow kalau misalkan Ethereum di sini bisa mempertahankan dengan momentum close yang sangat signifikan seperti kemarin kita lihat di hari Sabtu ya, ini bukan di hari Sabtu deh, sorry, di hari Jumat maksud saya, closing candle-nya itu cukup powerful dan sangat impulsif. Bahkan kita lihat dia sudah berhasil mereclaim resistance secara close candle time frame daily di atas dari
close candle sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita belum pernah nih berhasil close di atas $1.900. So for the first time kita sukses close di atas $1.900, bahkan closingnya kemarin itu di $19.32. Oke. Kalau misalkan kita melihat ya dari area psikologis atau key level psychology, the next psychology level itu sebenarnya bukan di atas ini adalah highest-nya aja. Kalau kita gunakan time frame weekly dan teman-teman coba untuk ubah menjadi line chart, basically ini adalah area psychology level yang paling penting kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya ini dua kita extend ke samping, more or less-nya seperti ini ya, teman-teman lihat. Oke, perbatasan antara $1.925 dengan 2.000 saya pikir adalah area yang sangat amat krusial untuk si Ethereum. Jadi kita nggak perlu ngelihat level di atasnya gitu ya. Kalau misalkan weekly kita somehow bisa close aja di atas level tersebut dan next weeknya nggak terjadi seperti ini, which is kita bisa consider itu sebagai fake out ya, karena fake out ya. Kita lihat harga naik kok next weeknya langsung turun dan bearish engulfing lagi. Ya dari sini kita bisa tahu, bisa ada pertimbangan bahwa Ethereum itu berarti belum ready untuk rally. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, good newsnya adalah bagaimana si Ethereum di sini itu bisa meng-create yang namanya higher high, higher low sequence pada time frame weekly. Jadi so far ini tetap kita consider sebagai higher high walaupun prosesnya fake out. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya di sini ada higher low, possible higher low, dan bahkan untuk closing weekly minggu lalu dengan terbentuknya 3 candle formasi seperti Three River Morningstar ini di atas level Fibo 61.8%. Ini berarti ada potensi bahwa area tersebut terkonfirmasi sebagai higher low-nya. Oke, nah itu untuk time frame weekly-nya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, ya saya pikir kita tuh udah bener-bener cukup on track lah untuk melihat si Ethereum kembali bullish gitu. Terlepas dari polanya ya, kalau teman-teman bilang ini pola inverted head and shoulders, this is the neckline, gak salah juga gitu. Tapi memang overall-nya kita ngelihat di sini cukup bullish untuk si Ethereum. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan juga pada Ethereum Bitcoin, saya pikir kita udah flip ya. Jadi udah ada indikasi reversal secara candlestick pattern di sini. Dan kalau kita coba untuk lebih jauh ya, kita lihat di time frame weekly, kita sebelumnya udah sempat mendominasi. Dan kalau saya nggak salah, ini adalah momen-momen ketika Ethereum itu melakukan proof of stake kalau nggak salah ya, atau ya saya lupa sih untuk tanggal exactly-nya. Tapi yang pasti sentimen di sini cukup positif sehingga Ethereum tuh mampu rebound. Dan saat ini proses penurunan yang terjadi pada Ethereum terhadap Bitcoin itu cenderung korektif, bahkan bisa dikatakan membentuk yang namanya falling wedge pattern. Kalau teman-teman gunakan Fibo retracement, lagi-lagi saya lihat di sini kita tertahan precisely di level Fibo 61.8%. Jadi kalau di daily-nya lebih kurangnya kita lagi testing nih ke area tersebut, dan rejection yang terjadi dari sana itu amat sangat signifikan, bahkan membentuk yang namanya 3 candle formation, sama seperti yang tadi kita bahas di time frame weekly untuk Ethereum terhadap USDT, yaitu Three River Morningstar pattern. Jadi kalau kita lihat hari ini dia mengalami koreksi, ya mungkin aja kita retest terhadap previous high-nya. Jadi di sini ada high level, di sini ada low level, berhasil di break, berarti di sini berpotensi untuk di retest menjadi area support. Ya, kalau kita lihat ya overall bisa dibilang Ethereum di sini memiliki peluang yang cukup oke lah untuk dia kembali nanjak, dan bahkan break and retest skenario untuk ditambahkan ke teman-teman punya referensi di dalam melakukan transaksi, saya pikir bisa banget dilakukan gitu ya, dengan ekspektasi testing terhadap previous high-nya aja, yaitu di kisaran level $2.100. Jadi kita nggak harap banyak, tapi hal tersebut sangat possible untuk dilakukan. Alright, so ini bukanlah ajakan, tapi adalah merupakan bagian dari pertimbangan aja supaya teman-teman tahu bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi yang kita miliki pada time frame yang lebih besar saat ini. Dan sedikit tambahan untuk time frame hourly-nya ya. Kalau kita lihat di sini posisi Ethereum nanjak signifikan, pullback, and then testing only di Fibo 50%. Habis itu kita udah langsung dapat reaction ya. Jadi Fibo 50 itu akan kita tag sebagai salah satu key level kita untuk saat ini, karena Ethereum itu mampu mempertahankan area tersebut dan bisa dibilang ya cukup baik gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi dari dia punya key level juga yang ada pada time frame hourly
hourly. Begitupun untuk daily ya. Daily tadi di 19.25. Kalau kita lihat di hourly-nya, close candle pada Ethereum so far itu kesulitan untuk dia bisa close di atas 19-18 dolar. Time frame 4 jam. Tapi setelah kita lihat dia mampu close di atas 19-18, teman-teman coba lihat bagaimana Ethereum saat ini struggling untuk mempertahankan area atau level tersebut sebagai salah satu potensi supportnya. Dan kalau kita lihat di time frame hourly-nya, seperti di time frame 1 jam mungkin, kita ngelihat ya bahwa after kita berhasil break dari sini, kita jadikan area tersebut sebagai area support, dan di sini pun terbentuk semacam pola ya yang mungkin teman-teman bisa consider sebagai potensi untuk melakukan transaksi long pada Ethereum. Kalau misalkan dia sudah berhasil breakout, jadi prosesnya adalah break and retest, lalu kita expecting Ethereum untuk kembali rally ya, bahkan untuk testing ke level 2000 dolar. Nah, itu bisa banget dilakukan. Kalau misalnya saya tambahkan mungkin untuk exponential moving average ya, so far so good gitu ya, karena kita ngelihat EMA-nya pun masih dalam keadaan bullish, dan bahkan pada close candle 1 jam yang lalu kita ngelihat ada 2 candle formation di atas EMA 21 dalam proses retestnya. Dari sini pun sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa Ethereum itu mampu mempertahankan momentumnya untuk tetap dalam keadaan bullish. Alright, so for now let's wait for the breakout untuk si Ethereum, terutama untuk closing daily-nya. Menurut saya sangat penting untuk dia bisa mempertahankan di atas level 19.25 dolar ya, atau di atas level key psychology levelnya. Alright, so I think that's it teman-teman sekalian untuk update saya seputar Bitcoin dan Ethereum. Mudah-mudahan informasi yang saya jelaskan di sini bisa cukup jelas dan bisa cukup detail untuk teman-teman kembali menjadi tambahan bagian, atau maksud saya menjadi tambahan analisis atau menjadi bagian dari referensi analisis teman-teman sekalian. Oke, so I think that's it everyone. Thank you so much for watching and God bless buat semuanya. Dan di video sebelumnya untuk yang Dogecoin, saya sempat bahas juga sama teman-teman ya tentang koin yang mungkin nanti akan kita pilih untuk next altcoins update. So make sure kalian mampir ke video tersebut dan cek kalau misalkan koin kalian sudah di-mention sama teman-teman kalian, kalian tinggal bantu dia dengan klik likes pada komen videonya dia. Oke, maksud saya di komen pada video sebelumnya. Alright, so I think that's it. Thank you very much once again. God bless semuanya and have a nice weekend guys. Cheers, bye bye.